Perkenalkan, nama saya Giovanni Redondo Valentino Siombing. Saya dari kelas 04 Sakem 001. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang overhead pabrik, anggaran aktual dan pembebanan. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya, perubahan volume dan kaitan dengan departemen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif overhead pabrik adalah tarif yang digunakan dalam overhead pabrik berbeda satu dengan yang lain, misalnya terhadap satu perusahaan dengan perusahaan lain. Masing-masing departemen, pusat biaya, dan kelompok biaya dalam perusahaan. Faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tarif overhead pabrik adalah: yang pertama, ada dasar yang digunakan; yang kedua, ada pemilihan tingkat aktivitas; yang ketiga, memasukkan atau tidak memasukkan overhead pabrik tetap; yang keempat, menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif; yang kelima, menggunakan tarif yang berbeda. Selanjutnya ada biaya overhead aktual. Overhead pabrik aktual adalah jumlah biaya tidak langsung yang terjadi. Beberapa biaya overhead pabrik aktual dicatat ketika terjadi saat transaksi di jurnal dan diposting ke buku besar atau buku pembantu. Pencatatan ini tidak bergantung pada pembebanan overhead pabrik. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian, mengumpulkan data overhead bergantung pada daftar akun yang mengindikasikan akun yang digunakan untuk mencatat pembebanan dari berbagai transaksi overhead. Dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan voucher jurnal umum. Overhead pabrik memasukkan berbagai item yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Setiap perusahaan memiliki karakteristiknya masing-masing dan harus membuat akun dan metode pengklasifikasinya sendiri. Biaya overhead yang terjadi diiktisarkan dalam akun pengendali overhead pabrik di buku besar. Biaya overhead yang dibebankan dan jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau rendah pada akhir bulan atau tahun. Overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik aktual dibandingkan. Overhead pabrik dibebankan adalah jumlah biaya yang dialokasikan ke output. Selanjutnya ada pembebanan biaya overhead. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $15 per jam mesin yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya ada pembebanan biaya overhead. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $15 per jam mesin yang telah dihitung sebelumnya untuk DeWitt product. Asumsikan jam mesin aktual dari DeWitt product adalah sebesar 18.900 dan biaya overhead pabrik aktual sebesar $292.000. Overhead pabrik yang dibebankan selama periode ini adalah sebesar 18.900 dikali $15 sama dengan $283.500. Terus ayat jurnal umum yang mengkisarkan pembebanan overhead adalah barang dalam proses 283.500, overhead pabrik dibebankan 283.500. Selanjutnya mengubah tarif biaya overhead. Batasan yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam merevisi tarif overhead bergantung pada frekuensi perubahan, pada faktor-faktor yang mempengaruhi tarif overhead, dan kepada kebutuhan manajemen dan keinginan akan data biaya terkini. Suatu tarif overhead dapat saja tidak benar karena penilaian yang salah atas estimasi overhead atau aktivitas yang diantisipasi. Angka overhead pabrik yang diumumkan terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak perlu berarti bahwa tarif overhead salah. Ketika tarif overhead didasarkan pada kondisi aktual yang diperkirakan, variasi musiman dapat menghasilkan jumlah overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam periode interim yang akan kembali normal dalam periode pelaporan 1 tahun penuh. Itu saja untuk materi dari pembahasan tentang overhead pabrik, anggaran aktual, dan pembebanan. Terima kasih. Oke, nama saya Adi Pramono. Saya akan meneruskan penjelasan terkait materi overhead pabrik, anggaran aktual, dan pembebanan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Giovanni. Nah, kali ini saya akan membahas dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Nah, dasar pembebanan ini ada 5. Yang pertama adalah satuan produk atau output fisik, yang kedua adalah biaya bahan baku, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, yang keempat adalah jam tenaga kerja langsung, dan yang kelima adalah jam mesin. Nah, dari masing-masing 5 ini mempunyai rumus yang berbeda-beda. Saya akan bedah ke 5 rumus ini, dan nanti juga akan ada
latihan soal dan penyelesaiannya sebagai contohnya. Nah, untuk satuan produk ini mempunyai rumus, yaitu estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi satuan produk itu sendiri. Nanti akan menghasilkan overhead pabrik per unitnya. Nah, untuk biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini mempunyai rumus, yaitu persentase, yang mana rumusnya adalah estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya bahan baku dikali 100%. Nah, untuk yang ketiga itu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini juga merupakan perhitungan persentase juga yang sama dengan perhitungan biaya bahan baku. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini mempunyai rumus biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100% juga, seperti biaya bahan baku. Nah, yang keempat, biaya jam tenaga kerja langsung. Nah, biaya jam tenaga kerja langsung ini mempunyai rumus, yaitu estimasi overhead pabrik dibagi dengan jam tenaga kerja langsung. Dan untuk yang terakhir ada jam mesin. Nah, untuk jam mesin ini rumusnya adalah estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam mesin itu sendiri, yang akan menghasilkan overhead pabrik per jam mesin. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas secara perhitungan atau contoh soal dan penyelesaiannya berdasarkan pembebanan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan nanti juga ada soal di mana kita tahu biaya yang dianggarkan apakah efisien atau lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan aktualnya. Nah, oke, ini kita akan mengerjakan latihan soal atau penyelesaian dengan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini ada estimasi dari biaya overhead pabrik, yaitu $225 dengan unit produk yang diestimasikan adalah 5.000. Biaya bahan baku yang diestimasikan adalah $500.000 dengan jam tenaga kerja yaitu 56.250 jam, dan biaya tenaga kerja adalah $8, dan jam mesin yang digunakan adalah 75.000. Nah, ini kita akan mencari unit produksi dulu, estimasi unit produksi. Nah, untuk unit produksi itu sendiri tadi rumusnya adalah estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi unit produk. Nah, estimasi biaya overhead adalah $225.000. Nah, ini kita bagi dengan unit produksi yaitu 5.000. Yang akan menghasilkan $45 per unit. Kita lanjut untuk mencari biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan baku ini tadi mempunyai rumus, yaitu estimasi BOP dibagi dengan estimasi biaya bahan baku dikali 100%. Karena ini kita ngitungnya persentase. Nah, yang akan menghasilkan biaya estimasi BOP adalah $225.000 dibagi dengan estimasi BOP-nya adalah $500.000 dikali dengan 100%. Nah, ini sama dengan 45%. Untuk yang ketiga kita mencari jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung
tadi rumusnya adalah estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsung. Itu biaya overhead pabrik tadi estimasinya adalah $225.000 dibagi dengan jam tenaga kerja langsungnya adalah 56.250. Nah, ini kita bagi aja, jadi menghasilkan $4 per jam kerja. Nah, kita lanjut ke biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung tadi mempunyai rumus estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi tenaga kerja langsung. Nah, jangan lupa dikali 100% karena ini adalah persentase. Nah, kita langsung hitung aja. $225 dibagi dengan, nah ini kan biaya tenaga kerja langsung, kita harus mencari dulu biaya tenaga kerja langsungnya total, yang dimana biaya tenaga kerja langsungnya adalah dari biaya tenaga kerja yang senilai $8 dikali dengan jam tenaga kerja langsungnya, itu $8 dikali 56.250. Nah, ini menghasilkan $450.000. Nah, ini kita masukin ke sini, $450.000 dikali 100%. Nah, ini berarti 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, kita masuk ke yang terakhir, jam mesin. Jam mesin tadi mempunyai rumus estimasi BOP dibagi estimasi jam mesin. $225 dibagi dengan jam mesinnya adalah 75.000. Nah, kita langsung dibagi aja, sama dengan $3 per jam mesin. Nah, ini untuk contoh soal dan penyelesaiannya berdasarkan pembebanan yang tadi sudah saya jelaskan. Beserta rumus-rumusnya kita dapat menghitung berapa unit produksi per unit biayanya, biaya persentase biaya bahan bakunya per unit, jam kerja per unit, dan persentase biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah biaya jam mesin per produk. Nah, oke, ini kita lanjut soal yang kedua, yaitu menghitung jumlah overhead pabrik yang dibebankan, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk periode tersebut. Nah, ini sudah ada estimasi biaya overheadnya dan jam mesinnya, dan ada realisasinya. Realisasinya ini untuk membandingkan apakah biaya overhead ini dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari realisasinya. Nah, untuk mencari
perbandingan itu kita harus mencari overhead pabrik per jam mesin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu rumusnya biaya jam mesin sama dengan estimasi biaya overhead per dibagi dengan estimasi jam mesin. Nah, ini biaya overhead estimasinya adalah $255.000 per 50.000 jam. Nah, ini kita bagi mendapatkan 5,1 dolar per jam mesin. Nah, gimana kita bisa tahu apakah jumlah overhead yang dibebankan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, jam mesin aktualnya adalah jam mesin aktual kita sudah tahu 52.500. Nah, ini kita kaliin aja dengan estimasi biaya jam mesin yang sudah kita hitung. Nah, jam mesin aktual atau realisasi. Jam mesin aktualnya adalah 52.500 yang kita kalikan dengan biaya yang dibebankan adalah 5,1 dolar. Nah, ini jadi total biaya realisasi adalah 267.750 dolar. Nah, artinya aktual lebih kecil daripada biaya yang diestimasikan atau dibebankan. Jadi kan estimasi untuk biaya aktual lebih kecil. Ini aktual mesin aktual. Nah, ini yang artinya aktual lebih besar daripada biaya yang diestimasikan atau dibebankan, karena yang diestimasikan adalah 255.000 dolar, sedangkan aktualnya adalah 267.750. Ini realisasi yang terjadi, dan realisasi yang aktual ada 279.000.